Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ferdiansa CFD, Financial Planner yang belum Financial Freedom. Soalnya jangan buru-buru ngomongin Financial Freedom atau bebas keuangan kalau belum bisa bebas utang. Marhaban ya Ramadan. Gimana nih puasa minggu pertama kemarin? Lancar atau udah ada yang bolong? Ingat lo ya, kalau sampai nggak puasa, berarti ada utang puasa yang wajib kamu bayar nantinya. By the way, kemarin aku dapat DM nih dari salah satu teman Fabian yang mungkin kelihatannya sepele, tapi bikin aku jadi galau. Mengingat sekarang udah masuk bulan Ramadan. Mas mau tanya, mending bayar utang dulu atau sedekah dulu? Aku paham dilemanya situasi kayak gini nih. Satu sisi kita tahu utang itu wajib untuk ditunaikan dan didahulukan. Di sisi lain, hati ini kan pengen tetap berbagi, meski di tengah keterbatasan. Apalagi kalau teman-teman mungkin dengar kajian yang bilang sedekah di bulan Ramadan bisa mendapat pahala berlipat ganda. Oke, pelan-pelan. Kita coba diskusikan bareng-bareng yuk. Utang itu bukan cuma angka, teman-teman. Utang itu kewajiban kita. Ada hak orang lain di dalamnya. Dalam Islam, urusan utang ini serius sekali. Islam sangat menekankan pentingnya membayar utang dahulu. Nah, dalam hadis Rasulullah bersabda, ruh seorang mukmin tergantung dengan utangnya hingga utangnya dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1078. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan masih memiliki utang, maka ruhnya tertahan hingga utang tersebut dilunasi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa membayar utang terlebih dahulu harus diprioritaskan agar tidak menjadi beban untuk di akhirat nanti. Kalau kita punya uang terbatas, sementara ada cicilan jatuh tempo, maka secara kewajiban membayar utang lebih utama, karena itu menyangkut hak-hak orang lain. Nah, tentu sedekah itu mulia, tapi dalam kaidah sederhananya, yang wajib didahulukan tentu kewajiban daripada yang sunnah. Oke, tapi apakah orang yang berutang tidak boleh sedekah sama sekali? Tentu tidak sederhana itu. Meskipun dalam Islam mengajarkan untuk mendahulukan bayar utang dulu, sedekah tetap memiliki keutamaan besar. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang merupakan 7 butir, pada tiap-tiap butirnya 100 biji. Wow, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, tentu ayat ini menegaskan bahwa sedekah memiliki pahala yang berlipat ganda. Tapi tentu dengan setelah membayar cicilan utang ya, kebutuhan pokok aman terpenuhi, dan kalau masih ada ruang, tentu sedekah semampunya tetap boleh ditunaikan. Tidak harus nominalnya besar, tidak harus nominalnya di luar kemampuan, tidak harus sampai mengganggu pos-pos kewajiban. Karena sedekah itu bukan soal nominal, tapi soal keikhlasan hati. Nah, masalahnya biasanya bukan diboleh atau tidak, tapi soal prioritas dan ego kita. Kadang kita ingin terlihat dermawan, tapi cicilan kok masih menumpuk. Nah, padahal ada juga chat orang-orang yang menagih utang. Malah nggak dibales, malah ngilang. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai sedekah membuat kita merasa lebih baik, padahal kewajiban belum juga beres. Hati-hati, jangan sampai sedekah dijadikan pelarian dari tanggung jawab. Selanjutnya kita akan bahas 3 cara agar tenang dengan utang. Aku paham betul dilema antara bayar utang dan sedekah. Nih, aku coba sharing 3 langkah praktis yang bisa kamu terapkan. Pertama, buat daftar utang yang jelas. Tulis total utangmu, jatuh temponya masing-masing kapan, sampai cicilan per bulannya berapa. Utang yang transparan dan tercatat rapi akan bikin kamu tahu persis posisi keuanganmu, sehingga jadi lebih mudah menyusun strategi pelunasan dan rencana keuangan ke depan. Yang bikin stres itu biasanya utang yang nggak terlihat. Tahu-tahu ditagih tuh sama debt collector. Waduh, amit-amit. Semoga kita jauhkan dari pinjol. Oke, kebetulan kemarin aku bikin template debt tracker pejuang bebas utang. Ada yang free version, ada yang full version. Ada juga ebook hidup tenang bebas utang. Kamu mau?
Dapatkan melalui tautan.s.id/Febian atau klik link di deskripsi di bawah ya. Semoga bermanfaat. Kedua, pisahkan pos kewajiban dan kebaikan dalam membuat budgeting atau anggaran. Pos kewajiban bisa tuh ya pos-pos yang wajib kita prioritaskan agar kita bisa melangsungkan kehidupan. Misalkan biaya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, serta cicilan utang yang jatuh tempo. Yang kedua, pos kebaikan mencakup sedekah, hadiah, atau misalnya mau nraktir temen nih. Dengan misalkan ini, kamu bisa memastikan kewajibanmu sudah aman dianggarkan sebelum berbagi. Sehingga setiap rupiah yang kamu sedekahkan datang dari kelebihan yang terencana. Bukan dari uang yang harusnya buat lunasin utang. Yang udah jatuh tempo tadi. Terus yang ketiga, niatkan pelunasan utang sebagai ibadah. Karena membayar utang itu bukan sekedar kewajiban, tapi bisa juga menjadi amal karena kita menunaikan hak orang lain. Dengan mindset ini, setiap rupiah yang kamu gunakan untuk melunasi utang juga dapat bernilai pahala. Amin. Jadi jangan merasa nggak bisa sedekah. Bahkan proses pelunasan utang pun bisa menjadi salah satu bentuk sedekah dan tanggung jawab keuangan yang bisa menenangkan hatimu. Jadi kesimpulannya sederhana. Kalau harus memilih, menurutku tentu tetap bayar utang dulu karena itu kewajiban dan sedekah tentu tetap boleh. Tapi jangan sampai mengorbankan hak orang lain. Dan ingat, hidup itu bukan soal terlihat paling dermawan, tapi soal menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, semoga Allah mudahkan kita dalam melunasi utang, dilapangkan rezeki kita, dan tetap diberi hati yang ringan untuk terus berbagi. Kalau menurutmu gimana? Mending bayar utang dulu atau sedekah dulu? Tulis pendapatmu di komen ya. Oke, dan manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kalau kamu mau bikin rencana keuangan, jangan lupa hubungi Febian. Dan terakhir, jangan lupa pesan leluhur kita, selalu iling dan waspada. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.